Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Valentino Jebret. Sekarang lo bisa pesen hoodie no debat. Semua akan lucu pada waktunya. 200.000 aja harganya dan hanya 100 pieces dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Maret PO-nya. Kalau mau pesan silakan lihat link di deskripsi. Apa kabar, Valen? Segitu doang panjangnya? Iya. Oh, kirain masih bisa lebih panjang. Enggak, gue sambil mikir mau ngomong apa tadi gitu. Lo dipanggilnya apa sih? Radot apa Valen? Valen gua. Tapi orang sekarang jadinya jebret gitu. Jebret Iya. ya. Tapi kalau di rumah dipanggil Valen? Valen. Oke. Radot cuma nama, bukan cuman. Ntar gua dosa. Iya, benar. Nenek gua punya ide orang Batak kan. Jadi orang Batak itu pasti ada nama bulenya sama ada nama Bataknya. Oke. Radot Valentino, depannya Radot ya kan. Ada Paul, Yes. Hamonangan ya kan. Paul ya, tapi sebutnya Paul ya kan. Ya. Jackson, Hasudungan, Jackson panggilannya ya gitu. Orang Batak tuh punya visinya tuh emang kayak orang bule lah nama-namanya. Iya. Jadi percampuran budaya lah. Campuran budaya. Iya, Kita nih kalau meeting itu artinya boker, Cing. Jadi level bahasa Batak itu lebih tinggi daripada bahasa Inggris. Meeting kalau di bahasa Inggris kan rapat. Kita boker. Bareng-bareng tapi. Enggak anjir. Enggak juga dong. Kirain bareng-bareng bokernya. Social distancing. Jadi Radot dari nenek lu. Ya, Valentino Valentino itu dari bokap dengan filosofi yang sangat keren. apa? Ini luar biasa. Biasanya gue kalau datang ke acara-acara tuh nanyanya jebret kan. Baru kali ini gue ditanya Valentinonya. Akhirnya gue bisa menjelaskan. Iya. Karena sedemikian orang banyak selamatin gue ulang tahun tuh di bulan Februari. Karena Valentine. Nggak taunya gue bulan Juli. Nah, Iya, agak aneh ya. aneh. Iya. Gue tanya bokap gue dong, filosofinya apa Pak? Ya, itu pun lagi akur ya. Biasanya ribut mulu. Oke. Kalau orang Batak tuh sama bapak tuh agak kaku. Kaku, ya. Kalau sama emak deket. Iya. Ya itu dia. Curhat Kaku dikit. kayak pakai BH lengan panjang. Ngerti lu? Oh iya kan pernah bandul dulu Iya. ya. Iya, gue juga pernah denger pernah bandul ya. Sampai diiniin sama abang-abangnya, maaf ya. Jadi bulan Juli ada Piala Dunia dulu. Piala Dunia tahu? tahun 82 ada Piala Dunia. Argentina dong. Italia. Iya Iya kan? 86 yang Argentina. Iya, 86 Meksiko. 78 yang Argentina. Iya. Benar. Iya. Kalau tahu juga. Nah, iya, gua Main dong stand up bola. Ya. Baru mulai. Tapi gue berhenti bola itu di tahun 90-an. Karena Waktu itu kan RCTI ada yang seri A tuh. Iya. Mulai dari dapat info tentang sepak bola luar negeri ya tahun-tahun segitu. Betul. Tapi berhenti pada saat AC Milan lah. Kenapa yang 3 itu. Tapi ini gue yang lagi nanya. Lo yang wawancara. Iya. Oh itu bahan gue nanti ya. Iya. Jadi ada Italia di 82. 82. Ada pemain namanya Paolo Rossi. Iya. Itu kedemenan bokap gua. Iya. Akhirnya nama gua Valentino. Ya apa hubungannya? Sama kan? Iya. Gua juga nanya bokap gua. Terus apa hubungannya, Pak? Iya karena Italia itu kan terkenal namanya Valentino. Terus ya udah, jadi nama lu Valentino. Tapi lu ngefansnya sama siapa? Paolo Rossi. Kenapa nama gue bukan Paolo atau Rossi? Iya. Ya karena lebih ngetop Valentino daripada Paolo Rossi. Sebuah falsafah yang gue bilang nggak ada faedahnya kan? Karena dia mungkin visioner karena nanti pada saatnya Rossi itu Valentino Rossi. Jadi pembalap motor. Iya. Mungkin Valentino depannya. bener. Bapaknya dia sama bapaknya gue ternyata dulu temenan gue rasa ya. Paolo Rossi, gue juga tahu tuh kalau itu. Gue ngikutin kalau zaman-zaman itu. Iya kan? Kenapa dulu? Lo akhirnya nggak ngikutin? Karena AC Milan, Van Basten, Rijkaard dan Gullit kan? iya, ya itu Dream Iya, Team. Dream Team. Dia nggak pernah kalah Terkalahkan. dalam satu kompetisi. 1,5. 1,5 Iya, malah. dibobolin sama Parma di Faustino Asprilla. Anjay. Ya kan? Dan gue pertama kali denger treble winner di situ. Treble winner. Iya. Menangin 3. Dengan 3 kopanya dia. Yoi. Kompetisi Sama Champions. Ih, pengetahuan bolanya. Ya loh, luar biasa. Ya. Gak sia-sia tadi kita briefing. Gue udah mau bangga dibocorin dia. Iya. Tapi lo background lo apaan? Kuliah? Background gua
Orang Batak, Cing. Bukan. Oh, maksudnya? Oh, ini ya apa pendidikan? Pendidikan gue di Bandung, Iya. Fakultas Hukum. Oh. Di negeri, gue masuk negeri. UMPTN gue, Unpad. Universitas, Semarang dong. Universitas Pangeran Diponegoro. Di Ponegoro orang Semarang ya? Iya, Semarang. Gue jadi mikir, Iya. orang Kediri. Kok Kediri? Iya, Unpad lu memang. Unpad. Hukum di Pati Ukur ngekos ya Keloa. Oke. Pernah kan lo ke Bandung? Pernah lah. Oh iya. Tapi ke tempat C59 doang. Caladi. Caladi. Yoi. Iya. Sama ke ini. Apa namanya tuh yang di dekat stasiun Hall? Apa itu? Itu yang jualnya dini hari gitu, Perkedel Bondon. Perkedel Bondon lagi sih. Iya. Cemar mahal banget Cemar sekarang kasep. Iya. Iya kan, perkedel Bondon. Perkedelnya biasa, bondonnya. Iya. Apa kompleks itunya prostitusi Bandung Saritem. Gua nggak mau kepancing, Cing. Gua nggak mau kepancing. Gua nggak tahu apaan tuh. Ciater gua taunya. Mandi air panas dong. Iya. Tapi sama Bondon. Iya. Pantes orang bisa pada lepas ya. Dilepasin sama dia. Iya. Tapi lo nggak pakai sama sekali itu background pendidikan lo di kehidupan yang sekarang. Waktu 2000 habis lulus gue pakai lah sekitar 4 tahun. Gue kerja sama orang di kantor hukum. Pas tahun kedua gue sambil nyambi untuk mulai di host bola. Nggak sengaja itu kan. Terus abis itu gue akhirnya total di host sama presenter, tapi gue masih bantuin pemain-pemain bola yang punya masalah tunggakan gaji, yang punya masalah kontrak, ya gue masih pakai di situ lah karena gue gila bola dari dulu kan, jadi bisa kerja sama pemain-pemain bola happy aja gitu bawaannya, pansos gitu. Kayak dia, itu memang lo cari supaya lo bisa bergaul sama orang bola, atau memang ketemu aja? Jadi gue waktu itu jadi lawyer terus akhirnya jadi presenter kan, gue mulai ikutan di Celebrities FC. Gue nanya waktu itu pernah jadi tamu gue tuh Gusti Randa. Diajakin main lah gue kesana. Dia di PSSI jadi apa pernah ya? Pernah jadi ketua umum definitif, bukan definitif, ketua umum ini sementara. Kayak PLT gitu ya? Iya, PLT iya. Gue nggak tahu dah waktu itu dia ngerjain apa ya pas jadi itu ya. Ngejain kontrak dan segala macam. Kontrak iya. Dari situ gue ketemu Venat Huta Barat. Di situ dia lagi ada di asosiasi pemain bola. Pas banget. Akhirnya gue diajakin karena gue orang hukum, mau nggak ikutan asosiasi? Gue ikutan. Akhirnya ikutan ketemu pemain-pemain bola lah. Oh jadi sebelum itu lo nggak cuma seneng bola aja? Sebelum itu belum bergaul sama orang bola? Bener, belum bergaul gue. Nggak kenal gue sama sekali, cuman ngeliatin aja tahu si ini si itu gitu. Iya. Gara-gara kerja di situ jadinya mulai kenal karena kan mau nggak mau kita nemuin mereka ke klub-klub gitu kan, terus pengurusnya juga pemain gitu, bola. Klub malam gitu. Sekarang udah nggak ada Pak. Iya, ada sekarang, Senopati. Iya. Lu dulu di mana? Ilegal. Usia lu bos? Cuma ditutup karena dia ilegal. Nggak, dulu rajinnya kemana? Musro? Waktu itu gue inilah Atlanta, tahu nggak lo? Atlanta di itu Mangga Besar. Iya, daerah situ lah. Iya, kan? Di namanya hari-hari itu apa namanya? Lokasari. Oh, Lokasari. Iya, yang itu lu rajin di situ Jumat keluar Senin. Iya. Itu. Semuanya ada di situ ya soalnya ya. Gitu, one stop entertainment center. Bener-bener dah, Senin sampai Jumat siang lu cari duit. Iya. Jumat sampai Minggu dah. Habis kan? Kacau orang-orang dah. Sandwich juga tuh dulu. Sandwich itu apaan sih? Apa ini baling-baling? Ya udah jangan ngomongin gue dah nanti ya. Nanti di tempat lu aja. Ya udah, taruh lu nocannya berapa? Ada nomor cantik. Nomor cantik baju bola. Oh iya. Pemain bola kan selalu punya. 7 gue. Nah, kenapa? Karena gue Kevin Keegan dulu senengnya. Bener gak dia nomor 7? Sama kayak Kenny Dalglish ya? Iya, Kevin Keegan itu dari Inggris ya? Inggris. Iya. Pernah juga di Newcastle, Liverpool. Iya. Jadi pelatih juga sempat. Jadi pelatih. Sama ada sekarang nomor 7. Siapa? Namanya Fuad. Waduh, Kang Berantem. Dia kenapa sih Kang Berantem gitu? Si Fuad itu. Karakter, Cing. Maksudnya?
Masa ada orang karakter seneng berantem? Orang mah karakternya penyayang, lembut. Ya enggak, kayak lo waktu itu kan lo pernah wawancarain Coki. Iya. Kan dia bilang kan, emang dia karakternya emang yang kayak begitu kan. Selalu mau nggak mau yang soft gitu kan. Uus lu wawancara juga, dia juga punya ininya sendiri. Jadi gua rasa si Fuad juga sama. Dia di tim bermain dengan bahagia. Seperti yang David bilang, bahagia kalau dia nggak main. Iya. Timnya bahagia kalau dia nggak main. Berdebah FC itu. Berdebah FC. Tapi dia berbahagia kalau dia bisa marah sama orang. Jadi sudut pandang bahagianya nih Fuad sama isi timnya beda, Cik. Beda. Jadi begitu Fuad main, di Berdebah si Fuad bahagia. Dia bahagia. Tapi begitu Fuad gak main, setim Yang bahagia. setim bahagia. Ya lu bayangin nggak? Jadi sebenarnya tuh kita dilema. Sampai Fuad nggak bahagia, dikeluarin dari grup, Cing. Jadi kita semua di grup tuh harus benar-benar, iya bang, siap bang, gitu. Iya. Makanya baru David lah yang bisa mengeluarkan isi hatinya kemarin di acara gue itu. Mewakili itu. Berdebah itu kan bermain dengan bahagia maksudnya. Bahagia untuk seluruh timnya kalau nggak ada Fuad. Tapi bahagia untuk Fuad kalau dia bisa main. Dia nggak bisa di-kick aja dari Berdebahnya. Itu repotnya, Cing. Dia nanti kalaupun di-kick dia akan bikin baru lagi. Dan kita kan nggak bisa nolak, Cing. Iya. Aduh, Fuad. Hampir semua orang yang kenal Fuad gue tanya, ya modelnya emang begitu. Iya. Dia nggak tahu mau ngomong apa tentang Fuad. Ada orang kayak begitu gitu. Dan dia seneng ya. Dia seneng, dia bahagia. Makanya sekarang kan dia juga punya catering, Cing. Iya, gue juga ya sering kan, dikirim. Senin, Rabu, Jumat. Ya lo kan akhirnya kan sering nanti begitu masih sisa kan dia taruh di grup. Masih ada nih, barangkali ada yang cocok. Ya lu bayangin lah, Cing. Kalau sampai nggak dihabisin sama anak-anak gimana? Makanya kalau anak-anak nggak ada yang respon, akhirnya gue nyeletuk. Bang, kirim saya. Last man. Kalau nggak, mood jelek, Cing. Pas main hari Sabtu. Segrup bukan bahagia, bahaya. Wah, bahaya, Cing. Wah, bahaya. Berarti Berdebah bermain dengan bahaya loh. Iya. Selama masih ada Fuad. Ada singkatannya. Aduh, Fuad. Setiap orang yang berhubungan sama Fuad di sini pasti ngomongin Fuad jadinya. Tapi sekarang udah mulai berubah, Cing. Iya. Karena di acara gua yang di bola itu DPI, dia sekarang udah punya masa. Jadi gue udah bilang sama dia, lo jangan lagi lah, udah punya masa begitu nyamperin rumah orang. Kalau tersinggung lo keplakin, lo samperin. Udah berubah dia sekarang, dia udah branding lagi. Namanya udah diganti, ya kan? Jadi Bang Fu. Ya. Tadinya kan M Fuad. M_VU4D. Sekarang jadi Bang Fu. Karena orang manggilnya Bang Fu. Asik. Padahal bangsa. Tapi dia baik loh. Benar. Ngirimin makanan dia tuh. Itu setuju. Apa ya namanya ya? Care ke orangnya tuh gila dia kalau menurut gua. Ya orang Medan lah. Cing. Iya. Ya Rembo lah perawakannya kan. Hati disentuh sedikit ya. Rinto. Dia tahu sendiri lirik-lirik lagunya ya kan. Kalau orang-orang Batak, orang-orang Medan kan gitu. Mana dia sering banget lagi nyanyi kan. Iya, makin banyak kontennya, Cing. Iya kan? Kadang dia nyanyi, kadang dia mulai kedinginan, kepleset apa mulai ya berubah lah dari yang kita kenal dulu lah. Berubah menuju kebaikan sih. Iya, mudah-mudahan. Iya. Oke, cukup ngomongin Fuad. Makanya satu segmen ngomongin Fuad. Akhirnya lo terjun ke dunia entertainment deh. Dari lawyer ke entertainment. Iya. Kok bisa masuk? Emang lo seneng kalau kita kan memang pasti ada. Bener. Harus ada rasa seneng tampil ya untuk di entertainment. Lo dari awal-awal juga dari. Gue sih basically suka ngomong, Cing. Jadi gue suka ngomong karena dulu gue jadi pemain bola sama pemain bulu tangkis, masuk klub zaman kecil, akhirnya nggak boleh dilanjutin karena bokap gue pengennya gue sekolah kan. Nah gue nggak tahu tuh waktu itu mau jadi apaan. Cuman gue liat orang Batak kan jadi lawyer. Gue ambil makanya fakultas hukum. Begitu gue selesai, gue gue kerja, tetap aja yang tadi lu bilang rasa sukanya tuh ternyata bukan di situ kayaknya gitu. Sampai teman gue organizer wedding kerja bareng gue juga di kantor hukum. MC-nya itu berhalangan. Nah karena dilihat gue cerewet, gue disuruh coba. Ya udah gue coba, ternyata gue happy. Nah di situ gue mikir, wah kayak gue punya hobi atau punya hal yang bisa bikin gue happy tapi bisa ngasilin duit nih. Dapat kesempatan lagi gue casting dari temen gue untuk jadi komentator, jadi presenter olahraga. Dulu di Cable TV tuh di Kebon Jeruk. Diterima gue, cobain lah di situ gue, happy juga. Di situlah gue pikir, wah gue kayaknya ngebacot gue senangnya malah di sini nih gue daripada di
kantor hukum. Kantor hukum. Di situ gue mulai suka. Nah MC gayanya udah gaya begini? Mulai kayak gimana yang cepet itu ngomongnya? Enggak lah. Dulu awal gue nge-MC, gue tuh Coki Sitohang lah. Anjay. Elegan, Iya. terstruktur, Iya. bahasa yang baku, bahasa yang baik, yang begitu sesuai dengan EYD-nya, ejaan yang disempurnakan, dan kemudian dengan kata-kata memang sangat baik. Jauh daripada luluh lantah, antar kota antar provinsi, tendangan mercon, tendangan LDR, jauh dari itu semua, Cing. Gua sangat terstruktur, tapi nggak ngetop. Ya, jadi gue main sama Celebrities FC, kita suka dipanggil buat acara-acara pilkada. Waktu itu ada Gading, Darius, teman-teman lah semua, Judika. Kalau kita jalan bareng ke daerah-daerah, gue yang disuruh fotoin, Cing. Karena gue nggak dianggap salah satu anggota Celebrities FC. Iya. Jadi gue, mas tolong fotoin dong. Gue suruh fotoin, Cing. Padahal gue kan presenter juga. Tapi karena gue nggak dikenal, gue disuruh fotoin. Ya udahlah, di situ gue mikir, gue press scooter, presenter kurang terkenal. Kurang terkenal ya. Di situ gue mulai 2008 lah, padahal gue udah mulai jadi presenter. Udah lama juga berarti. Lama, Cing. Ya untuk lu kan lebih lama lu lah. Lu kan 50-60 tahunan lah udah. Iya. Tapi maksudnya lama dari mulai sampai dapetnya. 2004, 2006, 2007 gue mulai nge-MC, 2008 mulai dapet di TV. 2013 baru jebret. 5 tahun lah. 5 tahun. Orang ngeliatnya pas lo dijebret aja. Bener. Perjuangan lo nggak pernah dilihat. Nggak pernah tahu. Kita 300.000 se-episode, 400.000. Nggak pernah tahu. Nggak dibayar 6 bulan, nggak pernah tahu. Sampai sekarang sih ada yang nggak bayar. Iya. Itu enaknya YouTube, Cing. Ya kan kita bebas ngomong. Iya. Paling habis itu lu ditanya, dilihat lagi lu masih ada siaran di tempat gua nggak lu? Iya. Siapa tahu, lupa nih, Abdul belum dibayar, akhirnya dibayar. Oh iya. Gitu. Yang itu gua juga belum. Belum juga. Belum. Bener, makanya gue bingung kok Mudah-mudahan jadi banyak program di situ yang baru. Pas gue tanya ternyata itu PH. Iya. PH ngontek gue sekarang katanya bayar duluan. Gue bilang kalau bayar duluan gue mau. Kalau dijanjiin lagi gue enggak. Kan transport, Cing, ke sono. Iya. Kita kan juga bayar bensin. Benar. Iya kan? Iya, pengertian lah, tolong. Iya, kami inilah. Iya kan? Tapi lu udah kelar? Belum. Yang rame-rame produksi Belum. itu? Serius lu? Iya. Kan banyak dulu. Iya. Tapi kan satu talent lu akhirnya ngetop tuh, dapat program banyak di situ. Iya, tapi kan gue belum. Oh, lu belum ya? Ya mudah-mudahan didengar lah. Ya, didengar. Iya. Segera selesai. Bener. Daerah mana itu, Cing, studionya? Jakarta. Kalau spesifik ketahuan banget. Iya. Gitu, Cing. Iya, jadi 5 tahun lah perjalanan lo sebelum dapat jebret. Iya, 5 tahun. Nah, jebret lo dari mana? Kan waktu itu kalau presenter bola ya, iya, masih ininya apa namanya role model itu kayak Sambas zaman dulu gitu. Bener. Penuhi bawah supaya orang tuh percaya apa yang diomongin. Dia sampaikan. Gitu. Setuju. Nah, lo tuh menobrak apa namanya koridor-koridor itu. Iya. Dan diizinkan sama Indosiar. Dulu gua ini sebenarnya ironis sih, gua di Taman Mini. Apa tuh? MNC TV. Oh, MNC TV. MNC TV gua. Jadi gua jujur aja, jadi ide untuk itu gua sebenarnya bukan dari gua. Justru dari TV-nya minta gua, karena itu dulu kan U19. Alamat nggak ada yang nonton. Gua disuruh buat yang berbeda. Terus acuannya adalah komentator Tarkam. Nah, gua gede di Jagakarsa di Serengseng Sawah. Saat dulu itu tempat gue kecil, sekarang baru pada ngetop Andara segala macam. Jadi gue heran gitu. Jadi kalau orang disebut Sultan Andara, aduh gue udah lama banget dari dulu di sana. Malah gue pindah ke Bintaro. Iya, tapi nggak jadi Sultan. Iya. Itu tempat gue main dari kecil. Iya. Nah, di situ gue udah tahu komentator Tarkam seperti apa. Tapi gue bilang, zaman sekarang lu diketawain kalau bawain kayak begitu. Karena sekarang itu kan nggak kampungan, satu. Yang kedua, orang udah ada gambarnya, nggak perlu lu ngoceh panjang gitu. Terus gue dibilang, ya lu mau terima apa enggak? Gitu, karena gue belum pernah bawain timnas, gue terima. Gue bikin persiapan tuh. Nah, banyak yang gue siapin, ada yang nggak rame, ada yang nggak viral. Sampai akhirnya gue pakai itu. Sebenarnya itu kata-kata dipakai sama teman-teman bocah main kecil gue. Kalau gue main di Serengseng dulu, gue jebretin lo gitu kan. Lu jebret aja tuh kipernya.
Kayak digaprak lah zaman Nah, dulu. kayak digaprak, selengkat, Iya, ya kan, selengkat, jebret, kan iya. itu bagian dari terminologi anak-anak tuh Iya. kalau main. Gue teriak di situ, dulu belum ada Instagram, Iya. Twitter rame, Heeh. TV malah bilang lu pakai lagi. Itu gue belum nanya tuh waktu itu gue boleh pakai kata jebret apa enggak, karena kan mungkin terlalu apa ya kata-katanya. Kayak dulu kayaknya terdengar kampungan dah. Iya. Karena itu memang terminologi anak-anak kampung. Bener, nggak Iya, iya. taunya rame, share-nya tinggi, sampai final rekor se-Indonesia. Gue disuruh tambahin kata-kata pahlawan, karena waktu itu lawan Vietnam. Akhirnya gue gabungin tuh jebret sama kutipan-kutipan Bung Karno, R.A. Kartini, Sudirman. Di situ gue hajar album pertama gue. Itulah album pertama jebret. Iya. Makin kesini gue bikin album yang lain, Iya, makin iya. menjadi Iya. seperti anak stand up yang sempat tidak diterima oleh para komedian senior, begitulah gue tidak diterima oleh para komentator senior karena mendobrak itu tadi. Iya, pakem-pakemnya udah lo dobrak lah. Didobrak, Gitu. disitulah akhirnya banyak kebencian Iya. maupun pro kontra lah. pro kontra. Iya. Bener. Kalau gue termasuk yang Kontra. langsung seneng. Oh, suka. Langsung seneng bener. Sae lo. Bener. Jadi program Sae nih. Karena lucu. Iya, Kan iya, gue iya. seneng komedi ya. Iya, bener. Karena lucu. Jadi ada loh orang yang pengen nonton itu karena pengen dengerin komen lu. Ada banyak yang bilang kayak gitu. Jadinya lucu kan, permainannya sama-sama aja. Iya, bener. Iya. Jadi gue waktu itu akhirnya ngambil kesimpulan gini, kalau misalnya gue bawain acara yang biasa, Cing, Iya. penonton bola tuh udah ada. Iya. Udah misalnya 100 ya 100, tapi lu akhirnya rebutan sama emak-emak yang lagi nonton sinetron, anak kecil yang lagi mau nonton program anak-anak, Iya. sama mbak-mbak asisten rumah tangga yang punya tontonan sendiri. Iya. Nah ternyata surveinya menunjukkan bahwa ketika gue bawakan itu, mereka semua bisa bergabung dalam satu kursi yang sama untuk nonton. Kalau bapaknya nonton beneran bolanya, Iya. walaupun keganggu dengan suara gue, ibunya merasa seperti nonton infotainment karena terminologi gue menggunakan bahasa-bahasa infotainment. Anaknya seneng karena kehebohan-kehebohan. Kadang-kadang gue bikin julukan tendangan apa. Akhirnya gabung. Nah mungkin. Si mbaknya apa tadi ya? Nah si mbaknya. Harus ikut aja kan? Kok lu. Tadi lo ada mbaknya masalahnya. Iya. Kok lu bisa di situ yang lo ambil gitu loh. Harusnya punchline di situ gue ya. Iya. Ya si mbaknya nggak karena kebagian gimana, TV. karena gimana majikannya kan dia harus ikut aja sih. Iya, kan? iya, Dia iya. juga ikutan happy kan. Iya, Karena iya. kenapa gue bilang si mbaknya? Karena ternyata akhirnya kalau gue jalan-jalan ke daerah, ternyata si mbak-mbak ini dan juga para pembersih taman dan kebun ini yang jadi segmen gua. Oh, iya. Mereka seneng. Yang penting dia tercatat sebagai satu penonton. Satu penonton. Karena buat acara TV orang itu angka. Bener. Mau dia Bener. dokter kayak mau dia insinyur ya. Bener. Dia satu hitungannya. Bener. Orang idealis akan bilang lo merusak marwahnya. Tapi angka di share dan rating TV untuk iklan dan juga jumlah penonton, mereka pro ke kita kan gitu. Iya. Akhirnya sekarang banyak teman-teman gua yang tidak suka dengan itu juga, stasiun TV-nya minta dia harus mencari cara supaya kayak gue. Iya. Kan mereka jadi kesian ya. Iya. Mereka dulu menentang, sekarang desakan dari TV, lu pokoknya bikin gitu. Bingung kan lu? Dan belum tentu bisa juga, Len. Karena Ya, kan itu betul. bakat akhirnya. Betul. Nah itu bedanya gue, Cing. Gue bikin intelek bisa, gue bikin acak adut itu bisa. Itu yang nggak bisa semua kayak gue. Jadi Bakat. Iya itu. Kalau gue kan bakatnya gemuk. Lo jangan nyindir gue dong. Gimana ngaliin sepatunya gimana? Gini. Oh, gitu ya. Gak bisa begini. Susah. Sekarang gue juga sama. Sama Cing. ya. Kan sekarang gue 1,5 tahun nganggur, Cing. Iya. Gue kalau nganggur tuh bawaannya 3M juga. Apa? Marah, makan, males. Iya. Berat badan bertambah, saldo berkurang. Nah, tapi itu heran juga ya. Ternyata nggak selalu melulu orang banyak duit gemuk ya. Iya. Gue juga pingin duit gue makin tipis, tapi gue makin gemuk ya. Iya, karena nggak gerak kali. Nggak gerak ya, cuma Iya. maksud gue berarti ada duit buat makan dong. Iya kan kita sisihin dulu buat makan. Gitu ya. Makan kan kita banyakin nasinya sekarang. Oh, iya bener. Yang mahal oke ya. Shirataki. Iya, nasinya aja kita banyakin gitu. Tapi menurut Iya. gue tuh sangat orang yang memandang bahwa segala sesuatu itu harus ada bakat dulu. Iya, Latihan memang perlu. Iya, Cing. Tapi kalau bakat nggak ada ya latihan lu seberat apapun nggak akan bisa mengalahkan yang punya bakat. Iya. Nah lo menyadari nggak lo ada bakat pada akhirnya?
setelah gua bikin album-album berikutnya. Iya, karena kan cari-cari diksi itu kan perlu bakat. Bener. Setelah bikin album-album berikutnya, gua akhirnya melihat, gua mengingat gua dulu. Gitu loh. Kalau gua dari zaman SMP, zaman SMA gua laki semua. Jadi cerita tentang cewek agak skip lah. Zaman gua lagi kuliah gitu, gua tuh kalau diem sehari, gua ditanya, lu sakit ya? Karena gua udah terkenal, satu, anak bola, kedua, banyak ngomong. ngoceh mulu. Oke. Ngoceh itu bisa nyela orang, bisa ngerumpiin orang, bisa marah-marah sama orang. Pokoknya gue emang ngoceh mulu. Di situ pertanyaan lo masuk ke gue bahwa ternyata gue emang berbakat ya. Dari dulu. Dari dulu. Tapi lo nggak tahu. Buat ngebacot gitu loh. Ditambah lagi ngebacot yang ngomongnya cepet, ya kemudian dapat diksi-diksi dan juga kata-kata yang aneh-aneh. Gue setuju bahwa gue berbakat di situ, plus akhirnya gue seneng, jadi gue kombinasiin. Jadi sesuatu. Dan lo latih gak itu? Nah akhirnya tetap gue latih, tapi gue latihnya lebih kepada mempersiapkan apa yang mau gue sampaikannya, karena untuk sekedar orang mikir kan gue spontan doang tuh, nemu istilah-istilah. Ya tapi diminum dulu boleh? Oh iya? Ya ini dia ya. Jangan lupa ini yang Raisa ya? Ini Raisa ya? Raisa kan? Raisa ya? Iya Raisa. Aqua maksudnya? Iya siapa tahu kasih ya. Iya. Kita nih YouTuber yang AdSense-nya belum gimana-gimana banget. Jadi brand-brand gitu, ya kalaupun denger misalnya Aqua tersinggung, jangan Aqua dong. Ini gue brand yang ini aja, boleh kan, Cing? Boleh banget. Boleh banget kan? Boleh banget apaan ini aja. masih kosong kan? Iya, masih bisa diisi ini. Bisa diisi, iya kan? Aqua kayak aku B, aku C terserah. Banyak kan? Iya kan? Bisa banyak. Masa cuma di Deddy Corbuzier? Iya. Si lele-lele itu. Iya. Gila kali. Tapi nggak mungkin kan Cing Abdel yang di kontennya Uus vibe gitu sama Onat gitu. Bisa sih kalau alkoholnya dipisah. Alkoholnya dipisah kalau mau. Ya, brandingnya udah alim banget. Iya. Jadi lo latih tuh. Gue latih tetep, Cing. Iya, lo pilih-pilihin. Tetep gue latih, gue pilih-pilihin, gue coba, gue tanya orang. Sama kayak anak-anak stand up kan suka open mic. Dia tanya kan udah lucu apa belum. Kalau gue juga gue tanya kira-kira masuk apa enggak. Ini kira-kira akan sangat kontroversi apa enggak gitu. Jadi gue malah capek kalau setiap mau ada turnamen baru atau apa. Karena gue orang yang males kayak artis tuh yang cuma punya satu lagu single, abis itu nggak punya one hit wonder namanya. Nah, yang kayak gitu. Kalau gue pengennya walaupun nanti nggak laku, tapi gue coba ada yang baru, kayak gitu. Kalau gue nggak lakukan itu kan berarti gue stuck. Tuh. Cuman yang dulu-dulu aja gitu. Jadi gue lakukan itu, Cing. Iya. Tapi juga lo maksudnya pemilih diksinya yang misal tendangan LDR. Artinya yang crossing jauh. Iya, jauh. Itu masuk ke LDR gitu. Itu ngehenya menurut gue gitu. Karena ada tetap nggak cuma asal-asalan. Sebenarnya ada filosofinya. Iya, konteksnya. Betul. Kalau pemain back kanan kan sekarang kan pemain belakang selalu ikut maju kan. Iya. Makanya gue bilang antar kota antar provinsi. Iya, karena dia kan melewati teritori perbatasan. Bener. Lini tengah sama lini depan. Iya. Lari akap. Iya, akap antar kota antar provinsi. Dia ngumpan ke lawan, Cing. Umpan sedekah. Iya. Atau gratifikasi. Anjay. Karena dia malah ngasih gratis ke temennya, bener. ke lawannya. Iya. Iya kan kalau gue cuma bilang salah passing. Biasa. Orang udah nebak, salah passing. Iya. Tapi begitu gue bilang umpan sedekah, apalagi itu si kampret. Iya. Gitu. Nah itu lo jelasin nggak di saat itulah, Cing, gunanya teman-teman ngundang gue di YouTube masing-masing. Karena gue menjelaskannya di YouTube teman-teman semua. Ngapain gue perlu jelasin di acara itu? Biarlah itu menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa dia kampung begitu? Apa makna kata-katanya? Jawabannya ada di YouTube, acara lain. Iya. Gratifikasi. Dan memang diksi-diksi. Lo agak ke Vicky-Vickian. Enggak. Cuma beda tempat kalau menurut gue. Cuman Vicky asal-asalan. Iya. Enggak, kalau Vicky gue pernah bareng. Iya. Bahkan dia bilang, Len, kita duo feel lucu juga nih. Anjir. Dia kan akhirnya kita pernah battle. Iya. Dia mengungkapkan bagaimana dramatisasi dari sebuah langit yang kemudian tercurah jatuh ke patung pancoran. Gak jelas kan? Iya. Gue balas lagi, dia balas, gue balas lagi. Lucu juga gue bilang, tapi gue harus ada konteksnya. Iya. Konteks manfaatnya apa nih? Kalau Vicky nih bener-bener semua pokoknya kalau bisa gimmicknya pokoknya sesempurna mungkin. Nah kalau gue jangan sampai kebalik porsinya.
gitu. Iya. Akhirnya gimmick yang 80%, Iya. yang sebenarnya 20% hilang Iya. gitu. Kalau Vicky memang diksinya memang lucu-lucu. Tuh lucu banget itu orang. Tapi kadang-kadang nggak sesuai konteks, ya lucu aja. Gitu. Tapi kadang-kadang dia sesuai konteks loh. Misalnya dibilang, you are my wifer. Gitu. Wifer. Mas dia wifer ini. Jadi Ini. dia menghapus kenangan masa lalu. Iya. Lagu-lagu. Dia harus jelasin kan. Dia harus jelasin. Wifer. Tapi gue kalau di acara sama dia di yang orang-orangnya itu, Iya. ya aplikasi itu, pasti penonton banyak gua kalau berdua sama dia. Iya. Karena 2 orang geblek kali ya, Iya. satu frame kacau udah. Apalagi kalau dikasih pancingan ada cewek siapa, kalau sama Vicky kan, Iya. hancur udah langsung. Tapi disitulah gua langsung merasa, apakah memang level intelektual gua sederajat sama Vicky gitu? Tinggi sama tinggi lah. Gitu. Kayaknya nggak mau ini nih. Iya. Ini YouTube-nya nggak mau kontroversi. Iya, jangan. Kita mengurangi hal-hal yang kontroversi. Tapi gue selalu bilang loh, Cing, dia tuh walaupun kayak begitu, Vicky, itu berarti orang pinter. Pinter lah dia. Karena dia bisa bikin sesuatu yang kita emang nggak duga. Nggak duga, bener. Kita nggak duga. Iya. Geblek. Kan kita nih ada dalam bisnis kejutan. Kalau kita semakin banyak bikin kejutan, itu semakin keterima. Itu. Dan dia ternyata bisa nyanyi. Iya. Bisa. Bagus suaranya. Nyanyi bagus. Beda sama suara Fuad tadi kan. Ya, Kalau ini emang benar-benar bisa nyanyi kan. Iya, kalau Fuad bisa marah. Bisa ngaji. Ngaji juga dia bisa. Iya, makanya itu Sholawatan. multi talenta sebenarnya. Keren. Makanya wajar lah ya, maksudnya dari wanita sampai gue dengar kan juga dia bisa bobolin ini kan, pengajuan-pengajuan kredit di mobil, di apa tuh bisa tembus. Karena dia punya kemampuan persuasif kalau dalam komunikasi itu. Benar. Persuasifnya hebat. Dia itu jangankan cewek, yang listrik dirayu melengkung. Bisa melengkung ya. Keren Vicky dah. Iya. Aduh. Tapi balik lagi ke Valentino Jebret ini. Vicky. Jangan-jangan dia nelpon bisa hamil ya? Yo, aduh. Kacau. Tapi sekarang lo udah mendedikasikan hidup lo di entertainment. Bisa dibilang gitulah, Cing, sekarang dan mulai ke kayak lo juga gini. Bikin produksi sendiri gitu, ada kepuasan yang beda lah. Di Jebret Media ya? Di Jebret Media TV. Jebret Media TV. Jadi belajar memproduksi, belajar menemukan talent, belajar cari sponsor, pokoknya belajar lah. Dulu hal-hal yang dulu nggak pernah kepikiran. Nggak kepikiran. Jadi gue datang syuting, ternyata persiapannya luar biasa. Itu Cing, gue sekarang ngargain banget teman-teman ini ya, teman-teman di belakang layar, teman-teman marketing yang kalau nyuruh kita adlibs tuh kadang kita kesel. Terus kalau talent nelpon kita udah di mana lu, kadang kita kesel. Sekarang gue ngerasain semua, gue kesel sama talent sekarang. Sekarang gue tahu rasanya, oh pantesan dulu gue tuh tinggal 15 menit di mana tuh orang nyariin. Kalau adlibs tuh harus sempurna tuh, gue harus ucapin tuh sampai latihan berulang kali. Sekarang gue ngerti kenapa. Terus kalau sampai acara nih share-nya jelek, itu tuh ternyata dampaknya begini. Sekarang gue ngerti semua dan gue mikir anjing, enak banget jadi talent hidupnya. Iya, tinggal datang. Tinggal datang lu dibayar duit tuh paling gede per episode. Sementara yang lain bulanan, kalau baru rating sekian baru dapat bonusnya nggak tahu turunnya kapan. Kalau telat dimarahin itu talentnya. Sekarang pokoknya gue memperlakukan teman-teman gue kebalik pokoknya. Pandangan gue sekarang ke teman-teman belakang layar, jauh value-nya udah. Iya, ribet emang dia. Ngeri. Makanya kreatif dah. Orang yang briefing kadang-kadang suka dicuekin. Bener gak? Sekarang lu. Sekarang baru rasa. Lu udah stuck. Anjing, coba gue punya orang kreatif. Iya. Nyocokin tanggal aja dah. Talent gimana sulitnya itu. Nyocokin tanggal aja udah ribet banget kan. Terus belum lagi kalau kita udah oke. Terus dia karena ini pertemanan dia WhatsApp kan. Len, gue ternyata hari ini ada ini gue nggak jadi. Oh oke deh. Tinggal gitu kan. Kita udah siapin poster. Kita udah siapin HP kagak jadi. Ya udah. Kita juga kan. Ya deh, mudah-mudahan lain kali bisa. Makanya minggu depan jangan jangan gitu ya. Udah masuk. Tanggal 8 jam 9. Iya. Dia nih sampai pernah saking keselnya karena diteleponin sama talent sampai Instastory. Jo, nih gue udah nyampe nih Jo. Aku lu tahu sih. Iya. Gue kan ngeliat Instagram lu. Ini kan teleponin mulu nih Jo, kata gitu. Di ruang make up dia.
Tapi sekarang berasa ya. Tapi abis itu Jo gue ajak pergi malamnya. Kemana? Warung kopi Oh, apa iya, maksudnya iya. kita tetap harus jaga silaturahmi. Bener. Ya kan, jangan orang mikir wah lo apa talent rese lo kan Iya. gawat juga kan. Iya, Habis iya. itu kan kita udah nih aman kan aman. Kita minum kopi ya kan. Itu yang nggak boleh lupa ya kan. Bener. Banyak katanya nih kata anak talent. Hah? Katanya banyak tuh artis-artis yang udah papan atas programnya Senin sampai Minggu, tapi pelitnya minta ampun cing. Banyak. Sekarang tuh talent banyak apa orang-orang talent banyak curhat sama gua. Eh. Gitu karena di minum kopi itulah memancing mereka untuk bercerita. Si A tuh begini, si B tuh begini. Wah. Makanya itu perlu manajer, Glenn. Gue mah manajer gue tuh gue suruh Itu kan. kelarin dah yang gitu-gituannya. Biar Gitu. Iya maksudnya ngopi-ngopinya. Iya. Iya bawa sekedar makanan Bener cing, kecil. bener sebenarnya itu aja. doang, iya. Bukan apa-apa, tapi Iya. sekedar perhatian aja lah gitu loh. Iya, orang dia yang lebih awal datang terakhir pulang gitu. Bener. Jadi sekarang kita punya begini kan jadi tahu ya. Iya. Ampun, ternyata tuh kerjaan atau susah-susah banget orang-orang. Susah iya. Tapi di Jebret Media udah Iya, Cing. sejauh mana nih sekarang lo Jebret Media? Mimpi lo apa di Jebret Media? Jebret Media mimpi gua itu bisa ini cing. Gini, program olahraga. Apalagi gua nggak punya olahraganya nih. Jadi gua cuman talk show-nya segala macam. Itu selalu alasan di TV itu kan nggak bisa dijual. Makanya program olahraga kalau di TV-TV itu paling banter cuman cuplikan-cuplikan hasil-hasil sama pertandingannya. Nah, gue pengen buktiin di YouTube ini mudah-mudahan di Jebret Media bahwa program olahraga satu bisa dijual. Kedua, itu turunannya bisa macem-macem sehingga ternyata bisa juga masuk ke sportainment. Antara sport sama entertainment juga gitu loh. Dan yang ketiga tentu kalau value-nya naik sih ya mudah-mudahan dicaplok-caplok kan. Dicaplok sama siapa misalnya kan kayak yang kita lihat lah apa tuh perusahaan-perusahaan gede-gede gitu kan sekarang kan dibeli sekian persen ya kan. Gue sih juga gue nggak mau nggak tau kalau lu cing ya. Gue nggak mau terlalu baper nih. Gue pengen bikin emang value-nya tinggi. Kalau emang ntar ada yang mau invest ke situ, gue open. Kalau gue kesana. Iya kali berapapun. Iya. Ya kan udah penting ada. banyak. Iya Kan dong. gitu. Iya dong. Dibayar berapa aja yang penting banyak. Iya bener. Iya. Ada itunya ya. Ada gitunya. Ada lah minimalnya lah ngitung capeknya kita. Iya. Tapi kan itu lo butuh ini ya. Tapi kok lu ngebut banget sih cing bisa langsung 400? Kagak tahu lah, karena gue tiap hari kali. Ya iyalah gue juga tiap hari cing. Belum kali. Kan gue lo program live tiap. masalahnya. Iya, itu ternyata masalah juga katanya. Live itu bermasalah. Iya. Karena orang nonton live nggak bisa skip. Iya. Kuota orang cepat habis. Iya ternyata, gue juga dikasih tahu begitu. Orang gue taruh antara live gue sama tayangan yang biasa. Iya. Live gue palingan 500-600 orang. Jadi abis itu lu tahu mendingan tayangan biasa ya? Tayangan biasa, tapi gue live terus. Iya tetap. Iya, lo kan ada juga live. Iya, karena menurut gue ini memang bisnis ini bisnis konsistensi. Lo harus konsisten istiqomah gitu. Iya. Lama-lama naik gitu. Kan orang biasanya udah usia-usia kayak lu males cing, lu rajin. Kepepet apa emang lu hobi? Lebih gue ngapain ya? Karena gue sering banget bilang bahwa kreativitas itu Len, kayak sperma. Oh wih. Kalau kita nggak keluarin pusing. Emang lu kalau nggak lu keluarin pusing? Pusing gua. Jadi lu masih rutin? Iya sendiri. Asli lah. Nggak berarti bukan gua doang ya? Iya. Kalau nggak dikeluarin pusing itu? Iya. Iya kan? Kreativitas kan? Iya apapun itulah. Iya. Mau sperma, mau kreativitas. Iya. Jadi lu lebih ke situnya kan? Iya. Bukan ke pepetnya kan? Bukan. Karena lu kan semua udah punya. Amin ya Allah. Iya kan? Karena kita perlu aktualisasi Bener-bener. diri gitu. Iya kan, patokan kita tadi kan kita ngomong Raffi lah. Iya. Sebenarnya dia kalau emang ini apa yang mau lagi? Pasti emang karena banyak idenya kali ya. Banyak idenya. Cicilan kan dia nggak ada ya? Ih nggak ada lah. Cicilan nggak ada ya? Lu masih ada nggak cing? Nggak ada gua. Nggak serius? Serius ada. Nggak, gue selalu nanya sama orang emang gue tahu lebih senior dari gue pengen nanya itu gue. Lu masih ada cicilan nggak? Ada. Oh lu ada juga? Iya. Sekelas lu ada? Di bangun rumah ini gue tapi gue aman. Maksudnya kalau gue nggak bisa cicil, lo ambil tuh sertifikatnya. Oh gitu. Lu sekolahin? Iya sekolahin. Tapi ada cicilan? Ya itu untuk bayar yang itu. Oh, ya maksud gue berarti kan gue juga sekarang masih banyak cicilan nggak aneh berarti? Nggak aneh. Iya kan ternyata. Gue tinggal itu doang tuh. Tinggal yang itu, rumah itu, yang saya disekolahin. Ya kan udah stripping lagi. Iya. Gampang. Tapi gue kalau mau ambil dah orang nilainya juga udah lebih tinggi dari gue beli gitu maksudnya. Ini udah aman ya? Aman gitu.
Bisa juga gitu. Ternyata, wah dapat pinjaman kok gue lebih dari nilai Dari yang gua nilai. beli. Jadi ya aman nih kalau nggak bisa bayar gitu lah, ambil dah gue untung. Itu yang ngukur siapa? Kok bisa nilainya lebih gede? Kan gue pinjamnya lama, gue belinya lama. Oh. Jadi gue udah beli beberapa tahun yang lalu, Iya. baru gue sekolahnya sekarang. Nah orang-orang lihat nih, oh sekarang nilai Sekian. proposal Oh, ngerti. Nilainya udah kegoreng lah. Iya. Iya. Wah, lebih gede dari gue beli nih. Benar. Gitu. Jadi kalau ini ya ambil aja. Ambil nilai lu udah lebih gede kok udah dapetnya. Iya. Iya kan? Iya. Berarti lu kalau ini mah emang akan jadi lu ya? Maksudnya? Nggak kayak gue ya, gue kan nggak ada idealisnya tuh tadi. Gue kalau ada yang nawar, silakan berapa persen. Gua apa aja. Gua apa aja. Kalau ada Lu open juga? open banget. Lu open juga? Yang penting kan sekarang Apa kita tetap bisa berkreasi apapun yang kita mau. Betul. Berarti open juga ya? Iya lah, Iya kayak iya. sama nggak gue kira ada lu yang mau dia kekep. Iya. Enggak, ini gua pokoknya gitu. Iya. Gue sih enggak. Kan kita juga masih menyandarkan beberapa persen ekonomi kita dari sini. Iya benar. Jadi juga harus ada nilai ekonominya Benar, kalau benar. gua gitu. Benar. Kalau yang udah nggak mau mungkin ekonominya udah. Tapi lu udah balik modal ya? Ini. Ini udah balik modal belum ya? Udah ya? Udah. Setahun doang ya? Iya. Gila. Luar biasa. Ini ya studionya doang ya? Iya, Bukan dengan rumah. alat semua kan? Iya. Iya, belum rumah lah. Iya. Studio, alat semua udah balik lah. Udah. Ya kan? 2 bulan. Langsung balik? Iya. Apanya? Orangnya. Hebat loh. Alat-alat mah dari gue live orang pada nyawer Len. Kalau gue buka saweran. Iya, gue denger juga Gue tuh. buka saweran gitu. Iya. Terus itu banget ya, works ya? Itu Iya kalau kan gue bareng sama anak-anak gue tuh Iya. band komedi. Misalnya ada 7 orang. Dapat saweran 3 juta. 3 juta bagi 7. Iya. Itu gue kumpul-kumpulin beli mic. Iya. Gitu. Yang gold gitu. Enggak dong, Oh, enggak. itu kan harganya bisa 4 kali kamera itu. Iya, kumpul-kumpulin beli mixer gitu. Jadi udah bisa menghidupi dirinya sendiri studio Wah, ini. keren. Gue belum soalnya. Tapi satu saat kalau lu lihat dari lo nih apalagi begitu ada stand up bola. Tuh berasa banget ini lo. Iya. Apa namanya? Engagement. Iya, Naik. tapi gue lihat dari girohnya apa ya nama semangatnya tuh timbul lagi, ada sesuatu yang baru misalnya ya? gitu. Iya. Dan berasa secara viewers juga berasa. Berasa. Sepak bola susah dibawa cepet. Ya, Anjay susah dibawa. patokan YouTube gua kan cepet aja dulu, Iya, ya kan? sama, iya, Ya kan? sama, iya. Sekarang susah dibawa cepet, gua mau kontrol. Jangan cepet dong. Di atas cepet terus. Iya, Iya, karena kan nanti gua ada challenge, semakin dia tinggi gua kasih kelipatan ke komikanya. Maksudnya Gua mau ada challenging. gimana? Jadi kan dari kemarin kan keresahan para komika ini kan datang itu cuma dikasih tepukan thank you. Akhirnya gua tergerus lah isi hati gua kan. Anjay, Ya kan? Tergerus gua. Digerus Iya. dulu, putau kali ya. Ya kan? Jadi banyak yang diundang sama Oki, udah oke nyiapin materi, begitu dibilang thank you, tiba-tiba Senin ada job. Oh. Akhirnya gue kasih lah sebuah apresiasi buat yang udah pernah tampil. Jadi nanti gini Cing, jadi kalau mereka bisa mengalahkan rekor dia sendiri di viewers, gue kasih nominal tertentu. Oh, jadi dia tampil 2 kali. Jadi misalnya yang paling berat Marcel nih. Marcel misalnya udah gope. Dia harus bisa ngalahin penampilan dia sendiri. Oke. Yang gope ini. Kalau dia bisa lakukan di pertemuan kedua, dia gue kasih nominal. Nah, nanti kalau dia dapat lagi kesempatan 3 kali, dia pecahin lagi, gue kali 2 lagi. Angka yang gue kasih pertama. Oke. Jadi disitulah bentuk apresiasi gue daripada sekedar yang teman-teman lain yang tadi gue bilang. Itu apresiasi yang udah pernah dateng tuh. Habis itu rencananya kita mau ada stand up bola cup. Oke. Jadi ada Kompetisi. turnamennya stand up bola cup. Nah itu lucu-lucuan lah. Lucu-lucuan. Tadi karena kalau gue nggak dikeluarin kreativitasnya pusing. Oke. Gue tanggal 8 nih. Iya. Gue jelek-jelekin dulu Iya sekarang gitu. Sekarang strateginya gitu Cing, kurang ngajar gitu. Jelek-jelekin dulu ya. Oh tapi ada syaratnya. Apa? Kalau dia di bawah cepet, dia itu nggak terhitung. dia nggak berlaku ya. Oh, nggak berlaku. Batas bawahnya dia harus cepet dulu baru bisa ikutan challenge itu. Makanya Oki nggak bisa. Karena Oki Karena dia cuma 80. Dia doang yang Tapi kan dia MC. Iya dia hostnya. Abi cepet 40. Iya. Sampai Bintang Timur udah cepet 3 berapa lah?
Wah. Yang paling baru. Wah, gue harus strategi. Kalau gitu gue tanggal 8 sama tanggal 9 ya. Biar cepat ketahuannya. Tapi tapi itu sih Cing, gue ngelihat temen-temen komedian ya, apapun genrenya lah. Iya. Emang paling banyak untuk mendapat perhatian kayak sekarang. Karena orang pasti senang yang lucu. Iya, bener. Gitu. Komedi dipakai di mana aja. Bener, gila emang. Iya. Dan itu juga menambah turunan-turunan dari produk olahraga ya. Nah, itu yang gue bilang. Iya. Yang bener, tadi bener. cita-cita gue bahwa ternyata bisa kok ada turunannya gitu loh, sportainment tadi. Nggak melulu tentang pertandingan serius apalah. Iya. Dan enaknya sekarang lo di YouTube ya bisa coba aja dulu ya. Iya. Kalau TV kan penuh dengan konsep. Oh. Gitu ya. Kita godok dulu, Iya. cari sponsor dulu. Sekarang mah kita udah produksi dulu dah. Iya. Kayak stand up bola juga pasti pendekatannya gitu kan. Bikin aja dulu dah. Bikin dulu ya. Di tengah jalan baru nih ketemu yang kayak begini ya. Bener Cing, baru ada turunannya. Kan kita bikin lagi Kabinet Punchline Indonesia. Anjay. Hari Kamis. KPI dong. KPI. Kabinet Punchline Indonesia. Karena siapapun yang tampil itu tetap kabinetnya. Presidennya tetap CEO. Iya. Itu mau ngapain? Udah ada belum itu? Udah kemarin. Jadi itu pokoknya ide gila lah Cing lah. Iya. Kita ngomentarin fakta-fakta materi yang dibawain komika yang dari Selasa. Terus ada juga ngomongin secara lucu kejadian-kejadian tentang olahraga selama seminggu. Baru engagement komen-komen yang terbaik selama acara stand up bola kita goreng di situ. Yang main kemarin masih si itu, Api, Popon, sama Oki. Gitu. Jadi Oki emang nggak seberapa dapetnya, tapi gua kasih banyak program. Sering. Iya. Dan lumayan kan Cibubur Pancoran. Iya. Ongkosnya. Iya, tapi memang harus coba ya, akhirnya ketemu. Sebenarnya kan mungkin bisa banyak ya, Len, ya. Misalnya, itu kan kebenaran orang yang suka bola dan komika. Iya. Kan banyak lagi kan orang yang suka bola main Vespa. Iya, Orang yang suka bola berkebun. Komunitas apa? Iya. Iya, sebenarnya ya ininya sih intinya tetap bola ya. Benar. Tapi itu bener Cing, emang juga sekarang selain itu komunitas kuat di YouTube. Iya. Makanya mobil harga bisa kegoreng. Benar. Misalnya motor Vespa tuh yang sekarang harga ratusan, dulunya cuma di harga kan karena kekuatan komunitas tuh. Iya. Makanya makin banyak yang kuat juga tuh figur-figur kayak Fitra Eri misalnya. Ridwan Mereka Hamid. main berempat kan, Iya. Arif Muhammad, Ridwan Hamid, itu sama satu lagi tuh. Ya Tomobi. Iya. Itu semua lari keempat itu kan Cing sekarang kalau otomotif gitu misalnya. Jadi emang kolaborasi sih the best sekarang. Iya. Nggak bisa Ridwan sendiri-sendiri. samping rumahnya. Oh samping? Iya. Oh, berarti lu Belum juga collab tapi kita ya. kenapa lu belum? Hah? Keluar kota. Iya, mulu. itu nggak berhenti jobnya Cing. Iya, ada aja ya. Iya makanya. Iya. Kolaborasi sih sekarang. Ya gue gimana mau kolaborasi gue sekarang sama teman-teman gue. Karena? Ya yang lainnya malah pansos ke gue semua. Anjay. Kalau yang presenter olahraga. Anjay. Yoi. Yang presenter olahraga Cing, bener nggak? Ya, Karena elah, Cing. kiblatnya ya udah. Kalau lo tuh sambasnya zaman sekarang. Bukan apa-apa Cing. Sekarang yang dulu gue bilang bikin-bikin yang dulu hate gue, sekarang baru bikin YouTube minta testimoni gue, minta ini gue. Tapi lo tetap lo kasih kan. Bukan cuman gue kasih, Mulia banget. minta program di gue aja gue suruh dateng. Anjay. Itu kan lebih nyakitin Cing. Yoi. Sebenarnya. Bener nggak Cing? Lebih nyakitin daripada ngapain lo? Iya. Biar dia lihat gue selama ini tuh berkarya, bukan yang neko-neko yang mungkin dalam pikiran lo gue cuma cari sensasi, gue cuma cari apa. Gitu Cing, makanya patokan gue kan ke lu misalnya, ke Gilang Dirga, patokan gue misalnya ke Raffi, maksudnya bukan buat jadi kayak lu pada, tapi standarisasi gue mesti jangan cuma di olahraga. Iya. Gitu. Makanya alhamdulillah puji Tuhan gue masih bisa diundang ke acara-acara yang bukan bola. Presenter olahraga yang memang bukan artis dari awal, siapa yang diundang kalau bukan acara olahraga? Iya. Ibnu Jamil emang artis. Dona Agnesia Darius emang udah artis. Ya kan, yang dari bola coba nggak ada. Bahkan diundang ke acara dangdut. Ya Cing, tapi lu tahu ada cerita nyakitin gua nggak di dangdut? Apaan ini ceritanya? Kan 2013 kan gua viral. Akhirnya kan gua bawain KDI. Gua bawain KDI sama Oki Lukman. Sama Oki Lukman sama Nazar. Sama sama lupa gua. Nah, terus ada Ikke Nurjana segala kan. Nah, gue bawain di situ tuh. Akhirnya sampai babak ini Cing, sampai babak mau final lah. Mau final. Nah, pergantian pemimpin.
ada evaluasi. Udah mau babak final, gue di drop, Cing. Karena Katanya, Valen ini terlalu pop wajahnya untuk acara dangdut. Anta. Kejam gak lu? Iya, tapi di Yang gantiin gue siapa? Siapa? Temen lu yang suka kayak Om Irama yang main gitar. Mutre. Mutre. Gantiin gua sampai selesai acaranya. Ya gue bilang, ya kalau emang itu perbandingannya, ya jangan, ya itu mah bukan apple to apple dong. Ya kan, gue apple to apple tuh sama siapa kayak gitu. Emang itu lebih ke Apple tuh Android ya. Kayak gue pas kata, ya gantiin gue, ya iyalah. Karena mungkin saat itu dia membutuhkan gimmick yang kayak begitu kali. Ya mungkin. Ya, tapi lu tahu kan rasanya di drop kalau program belum beres? Iya. Gue udah 5 kali program begitu. Berarti gue evaluasi, emang gue yang goblok ya. Iya. Tapi di Indosiar juga sempet nge-host. The Academy. The Academy sih. Bukan dong. Dangdut Academy. Dangdut Academy ya? Sempet juga gua. Iya. Dan lu tahu dong, kita untuk bisa masuk ke Ramzi, Irfan sama Gilang, terus dengan para juri itu kan nggak segampang orang lihat di layar. Iya. Itu perjuangan, bro. Bener. Lu pasti sering dengar curhatan juga kan? Iya, bener. Pernah ngalamin juga? Enggak sih. Karena gue di bagian, kalau sama mereka gue di bagian orang yang memang jarang ngomong. Oh iya betul. Gitu. Nah itu. Ngomong-ngomong dikit aja gitu. Betul. Di situ makanya kemampuan komunikasi kita penting. Bener. Iya kan? Iya, gue nyolong-nyolong punchline dikit. Bener. Kita jangan over, tapi juga jangan diem aja. Iya. Gue belajar di situ. Yang penting pada saat ngomong Yang pas-pas aja. Iya. Ngomong ger. Nah, Udah. masalah lu kan bakat, Cing. Iya. Ya kan? Nah, yang kayak gue ini kan dari planet yang berbeda, dicoba ke situ kan mikir mulu ya. Iya. Kadang mau ngomong takutnya nggak ger. Iya. Begitu gua ngomong nggak ditanggepin. Ya kan? Tapi lama-lama akhirnya backstage itu sangat berpengaruh. Benar. Gue di backstage gua minta saran. Ramzi, Irfan, Gilang, terutama Mae, dulu tuh gua sama Soimah. Nah, disitulah cairin ternyata di backstage kan. Iya. Jadi di panggung kita tahu kapan masuk, kapan ini. Iya. Karena juga mereka kan nggak mau berjudi di atas panggung. Tahu-tahu kita nggak works seperti yang dia ini, secara acara jadi jelek. Bener. Gitu. Terus orang bilang misalnya sama Sule susah, ya kan? Kalau gue dari dulu kalau ketemu Kang Sule di sebelum acaranya, gue ngomong pakai bahasa Sunda. Karena lo lama di Bandung. Karena gue lama di Bandung. Kita dulu yang dateng kan. Syukur-syukur selama ini gue lagi ini mah ini aja. Mainnya enak ya. Ya bisa gitu diajak gitu. Karena kan buat kita nih orang bola perjuangan kan untuk bisa ada di yang hiburan komedi begitu kan. Iya. Jadi itu perjuangan itu dari 2013 gue mencoba untuk masuk. Gue dulu diem, lagi disuruh coba diem. Gue mau nyeletuk apa ini ya. Sementara di acara bola lo ngomong gitu ya. Lu bayangin nggak? Dan Iya, gue tuh paling gini, maksud gue gini, gue juga bosen karena setiap gue diundang ke acara bintang tamu, pasti gue cuman gimmicknya disuruh ngomong cepet. Tapi gue pengen yang kayak gue mau juga dong main kayak lu gitu, Cing, main sama kayak siapa? Cuma emang susah. Jadi gue salut dah sama teman-teman yang komedian tuh bisa gitu loh. Lagi ngomong gini, lu celetuk begini, celetuk itu gila. Iya kan, cuma karena beda konsentrasi aja. Lo konsentrasi ngomong cepat, kalau kita konsentrasi ngomong lucu gitu. Iya, Cing, cuman dia itu pengalaman, bakat ya, terus lawan main, celetukan tuh bisa tang dapat gitu. Iya. Gila. Tapi lo ada gak sih komunitas presenter ngomong cepet? Sekarang ada komunitas presenter ngomong cepet. Presenter olahraga ada asosiasinya atau ini? Ya itu dari dulu kok wacana. Kayak lo kan ada Paski ya? Iya. Kita waktu itu gak jadi-jadi. Tapi paling banter ya kita ketemu di lapangan bola lah. Di Celebrities FC. Paling nggak semua presenter pada dari situ sih. Tapi untuk bikin yang kayak lo banyak program-program, gua juga di presenter sih belum ada sampai sekarang sih. Masih sibuk sendiri-sendiri kali ya. Tapi penting nggak sih bikin gitu? Kalau menurut gue penting ya, karena kita tuh belum setara sama si raksasa industri ini TV. Kita tuh nggak pernah setara dalam kontrak. Coba deh, di kontrak itu, misalnya sama PH ya, di kontrak tuh 100 episode. Tapi dia boleh berhentiin kapan aja, kita nggak boleh. Sementara kita udah deal 100, harus kita penuhi. Tapi mereka kalau bungkus aman, nggak harus bayar 100. Itu aja udah nggak setara. Harusnya memang ada ya asosiasi gitu yang bisa bikin. Itu yang gue lakukan waktu di asosiasi pemain bola.
Itu gue tuh Sama klub juga mencoba begitu? menyetarakan Klub sama pemain. posisi pemain dengan klub, bahwa ini bukan antara majikan dan buruh kan. Benar. Bukan majikan dan anak buahnya gitu, tapi ini sebenarnya kan antara pihak satu, pihak kedua yang sama-sama mau bekerja sama sebenarnya kan. Ya, keren memang itu Paski udah lakukan itu ya? Ya harusnya sih udah melakukan karena ya tapi kan kita harus melawan industri masih berat. Iya, dan kadang-kadang gini, Cing. Ya teman-teman kadang-kadang kan nggak semuanya mau bareng, ya kan? Kadang kalau udah gini kan pinternya kan misal di approach langsung. Misalnya lah, yang gue tahu dulu misalnya zaman pemain bola misalnya ada yang nggak dibayar nih satu klub, ya kan? Dia tahu nih siapa nih yang paling gede misalnya. Ini diajak bareng-bareng. Bentar. Ada pesawat. Itu selalu ya karena deket Halim. Iya bener. 6 bulan. Yang 9 bulan udah lahir. Sebenarnya nggak masuk nih lah, cuma buat gimmick aja. Iya, dan akhirnya nggak, tadi kan si ini ke dalam gue tahu mau bikin suara itu kan. Enggak dong. Itu backsound kan. Jadi gue tadi bikin backsound tuh penanda 5 menit lagi beres nih. Gue udah tahu ini kode-kode. Kita kan dari 2008 juga. Tapi kadang gitu, Cing. Misalnya udah ini rame-rame, udah kita tanya nih kenapa ada ketidakadilan misalnya. Itu, ya. Kadang ada satu orang gini, udah lu gue bayarin duluan ya. Lu diem-diem aja, udah jangan rame. Suka gitu, Cing. Repot kan. Akhirnya dia udah sabar aja, diem. Gue kemarin jebret Media TV bantuin presenter olahraga loh. Untuk? Di salah satu TV pemerintah. Cuma satu ya? Cuma satu, iya. Iya, ada TVRI 1, TVRI 2. Iya, ini yang kemarin ada problem. Akhirnya mereka nongol di jebret talks gue pakai Zoom. Mereka ngomong lah ke keluh kesahnya. Terus akhirnya diberitain di media, masuk koran, masuk ini. Sebulan kemudian dilunasin semua, Cing. Gue di situ merasa bermanfaat kepada teman-teman seprofesi gue. Bisa nggak ngurusin yang komedian? Sulit, itu beda ya. Saya lagi berusaha biar masuk dulu nih ke situnya. Kalau saya udah ngurusin bagian itunya nggak bisa masuk. Keluar, Cing. Iya. Keluar ada 6 sampai 8 presenter lah. Beresin. Iya. Gue di situ merasa, wah ini media gue ada gunanya juga. Tapi kan karena emang pengalaman lo di hukum dari sebelum-sebelumnya, jadi lo mengerjakannya juga udah tahu selap-selipnya nih mana, atau enggak? Kemarin belum sampai ke masalah hukumnya. Kemarin masih kita ungkapkan di media aja, bahwa ternyata ada masalah ini, kenapa bisa begini, itu ternyata digulung sama media-media olahraga. Kedengeran di sana, ternyata di sana itikat baik, bukan mempermasalahkan, malah ngeberesin. Gitu, Cing. Nah, berarti lo ngerti juga komunikasi begitu. Lah kan gue ngajar, Cing, belum cerita ya? Public speaking. Gue ngajar di perusahaan-perusahaan. Iya, gue lihat juga di Instagram ngajar public speaking. Ntar orang training. Ngomongnya cepet semua nih. Enggak dong, kan udah gue bilang, kita bisa atur. Zaman gue belum di TV sama belum selaku sekarang, Macing, duit gue dari situ. Kan kayak training, apa yang di training siapa? Training perusahaan. Dulu zaman gue ngikut sama orang bos trainingnya, sekali ngajar kan gue seharian 3 juta, 5 juta. Terus gue belajar kan, dia dapetnya segini ya. Banyak lah. Kasih ke gue segini. Tapi bukan berarti gue mau ngikut, gue belajar aja, manage-nya begitu. Akhirnya gue bikin sendiri, Cing. Nah, jadi publish rate gue sekarang 2. Publish rate buat entertainment, sama publish rate buat training. Trainer. Siapa yang lo training? Itu apa? Bagian apa? Macem-macem, Cing. Mulai dari front desk, level-level bawah, sampai level-level director. Apanya tuh yang di... Gua soft skill, gua komunikasi, service, pelayanan, terus motivasi, gue mainin juga. Bukan mainin, gue pelajarin, gue mainin lagi. Motivasi, kemudian perilaku. Jadi gue juga tersertifikat mempelajari perilaku orang, bahasa tubuh segala macem. Nah, dan turunannya adalah gue sekitar 20 modul lah gue punya. Yang lo bikin sendiri? Iya, buat ngajar. Lo belajar di mana tuh, Len? Waktu gue zaman ikut sama orang-orang, gue kan ikut di lembaga marketing. Ada namanya Mark Plus. Gue ikut di lembaga selling, itu Mark ada itu Hermawan. Gue di lembaga sales tuh gue ada James Gui. Lembaga perilaku ada di komunikasi di Talking. Nah dari situ gue banyak belajar. Mereka punya literatur, punya modul.
Gua sering ngajar modul mereka, terus gua kombinasiin. Gua bikin lah itu. Nah, salah satu jebret ini akhirnya adalah kayak project marketing gue sebenarnya. Yang akhirnya jadi. Yang orang nggak banyak tahu, Cing. Makanya orang ngelihat pasti, anjing kenapa dia ngomong sama Cing Abdel begini ya? Yang kita tunggu kan yang ngebacotnya banyak ngomong aneh-aneh, kampungan segala macem gitu. Itu Cing ceritanya. Gue ngajar. Lumayan Cing sekarang. Sampai sekarang nih. Nah sekarang karena gue lagi, kemarin kan pandemi juga. Nah pandemi lumayan, gue sering dapat undangannya pakai Zoom. Zoom gitu ya. Pakai Zoom. Nggak pakai Zoom aja. Orang klien masih percaya sama gue pasti di atas 2 digit kan. Padahal pakai Zoom. Karena dia zoom in, kalau zoom out jauh. Jauh. Iya. Nah kalau dateng Cing, gue bisa sama kayak MC off air. Berapa menit? Tergantung, gue paketnya ada 3. Ya. Paket seminar kan 2 jaman. Paket kayak sewa studio, Yoi. half day, Ya. setengah hari, sama paket sehari. Nah kalau dia pengen full, gue punya tim pengajar juga. Gue bisa bikin paket seminggu. Jadi gue calling temen-temen nih, lo mau bidang apa? Gue yang organize, duitnya ke gue dulu, gue yang bagi-bagi. Itu kata salah satu teman lo tuh pasti lihat, wah dia ternyata dapat segini kok. Akhirnya dia bikin sendiri sebentar lagi. Enggak. Gue pasti gini, Cing. Kalau gue udah sama pihak ketiga, gue bilang budget lu berapa. Begitu gue tahu, masuk sama klien gue. Urusan akhirnya gue ngebati dari dia, kan dia bilang udah harga budget dia. Gue nggak bilang duit gue segini ya. Gue bilang budget lu berapa. Sekian. Misalnya, segini ya. Oke, ya udah. Akhirnya gue putus lah. Iya, akhirnya gue ada untung. Kan itu dari lu yang ngomong segitu, bukan gue yang ngejatah. Iya. Itu lo kumpul-kumpulin dah harga temen lo ya. Baru jadi urusan. Yang penting kan, lu tahu kan harga temen ya, gitu. Harga saudara ya, gitu. Iya. Enggak gue gak gitu. Enggak, kalau harga temen justru ditinggiin sama Valen. Itu. Karena pertemanan itulah sejatinya Lebih tinggi nilainya daripada harga perusahaan. Iya. Itu hebatnya anak stand up comedy, Cing. Iya. Dia tuh bisa jualan, temen-temennya beli. Iya. Kalau kita bola, kita jualan, mintanya yang gratisan. Iya. Bang, lo ada tiket di GBK nggak? Bang, lo ada tiket di sini nggak? Iya. Edukasi itu yang belum ada di bola. Kalau bisa gratis ya gratis. Iya. Kalau anak stand up emang lo dia beli datang dan beli tiket pertunjukannya. Bener. Follower gua kalau nggak giveaway sepi. Iya. Jualan kagak bisa dah. Iya. Makanya gue lagi mendidik subscriber gue untuk nyawer. Itu bener. Dan ada sebenarnya. Makanya berarti nyawer. bisa ya? Bisa sebenarnya. Bisa ya. Cuman memang budaya kita belum Kayak kalau bahasa keren itu kan crowdfunding. Iya. Iya kan? Apa itu, Cing? Dia itu namanya mengambil pendanaan dari kerumunan. Di mana ada kerumunan itu ada cuan. Nah itu, Cing. Iya. Jadi itu kenapa Iya. gue pakai istilah-istilah yang lo bilang tadi di bola. Kalau gue pakai istilah crowdfunding, terus direct passing segala, orang kan kagak ngerti, Cing, penonton bola kita. Penonton bola kita pasti demennya yang tadi lo bilang, mencari dana dari kerumunan. Iya kan? Itu maksud gue. Nah tapi sekarang kalau yang mau hire lo sebagai trainer, itu kejebret media juga udah masuk? Oh enggak dong. Oh beda ke perusahaan? Beda dong. Anjay, lo CEO dari 2 perusahaan? Banyak gua. Kan gua bikin sendiri nama CEO-nya. Iya. Sebenarnya dia CEO bukan Chief Executive Officer. Jadi? Cuman si event organizer. Gua tuh, Cing, gua tuh berbakat di calo sebenarnya gua juga. Oh. Bener gua bisa ngawinin orang kerjaan gitu loh. Iya. Kiri kanan dapat jadinya. Iya. Kalau main judi itu istilahnya ngawinin nyunatin. Pinggiran dapat, tengahan dapat. Lu ngerti sih? Iya kan gua anak juga. Bener, gue dulu sering nyaloin SPP temen gue yang anak-anak orang kaya pas di Bandung males untuk dari gedung sini bayar ke gedung sono. Gue yang bayarin. Dapat bati 100.000, 200.000 untuk jalan doang. Untuk jalan doang. Gue dapat 2 juta, 10 orang, gue pacaran. Sampai sekarang banyak job-job gue begitu juga, Cing. Jadi nggak mesti gue kawinin aja. Pesawat. Bukan azan.
Udah tanda ini harus selesai. Udah. Iya. Gue juga dari, kok lama banget sih gue ngobrolnya. Jadi nggak enak gue. Iya. Takut nggak ada penontonnya. Apa-apa. Pasti banyak lah Valen. Enggak, kalau yang lain ditonton. Kalau gue apalah. Lo kan panutan presenter dan banyak hater. Jadi ditonton untuk dibully ini. Please. Gue butuh dibully, please. Oke Valen, makasih ya. Berkah terus hidupnya, mudah-mudahan Amin. sehat dan Cing, gue sukses yang makasih. untuk Jebret Medianya. Amin. Jebret Media TV, silakan di follow. Ada buat yang suka stand up, sekarang udah ada konten stand up-nya di situ. Silakan aja ya. Oke, Valen terima kasih. Thank you, Cing. Sampai ketemu di wawancara dengan tamu berikutnya.